suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Minut perkuat soliditas, Pilkada Keteden Unpa Esaan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada Minut perkuat soliditas. Pilkada Minut Keteden Unpa Esaan. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada Minut perkuat soliditas, Keteden Unpa Esaan. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari Jo torang datang ke TPS pakai menipe hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden Unpa Esaan, Pilkada Minut perkuat soliditas. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat Keteden Unpa Esaan. Pilkada Minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Halo masyarakat Minahasa Utara, suara Anda menentukan nasib bangsa. Pastikan Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan cara cek dpt-online.kpu.go.id. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Minut perkuat soliditas, Pilkada Keteden Unpa Esaan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada Minut perkuat soliditas. Pilkada Minut Keteden Unpa Esaan. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan.
Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada Minut, perkuat soliditas, keteden UNPSH. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari jo torang datang ke TPS pakai ngunipe hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden UNPSH, Pilkada Minut, perkuat soliditas. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden UNPSH. Pilkada Minut, perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Halo masyarakat Minahasa Utara, suara Anda menentukan nasib bangsa. Pastikan Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Minut, perkuat soliditas, Pilkada keteden UNPSH. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada Minut, perkuat soliditas. Pilkada Minut, keteden UNPSH. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada Minut, perkuat soliditas, keteden UNPSH. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari jo torang datang ke TPS pakai ngunipe hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden UNPSH, Pilkada Minut, perkuat soliditas. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat
dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama, pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaksaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Halo masyarakat Minahasa Utara, suara Anda menentukan nasib bangsa. Pastikan Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada minut perkuat soliditas, pilkada keteden unpaksaan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada minut perkuat soliditas. Pilkada minut keteden unpaksaan. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada minut perkuat soliditas, keteden unpaksaan. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari jo torang datang ke TPS pakai ngunipe hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden unpaksaan, pilkada minut perkuat soliditas.
10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara bekerja sama dengan stasiun televisi Kawanua TV Manado mempersembahkan debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Langsung dari ballroom The Central Hotel, inilah debat publik kedua calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Pada debat kedua ini, kedua paslon akan beradu visi, misi, dan gagasan untuk kemajuan Kabupaten Minahasa Utara. Saksikan dan tentukan pilihan Anda. Selamat sore Bapak Ibu hadirin dan pemirsa. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Yang terhormat Ketua, Anggota, dan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Yang kami hormati Ketua dan Anggota KPU Provinsi Sulawesi Utara. Yang kami hormati Ketua dan Anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara. Yang kami hormati Pejabat Sementara Bupati Minahasa Utara, jajaran Forkopimda Kabupaten Minahasa Utara, Ketua KPID Sulawesi Utara. Yang kami hormati pimpinan partai politik, juga yang kami hormati dan menjadi kebanggaan masyarakat Minahasa Utara, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Juga yang kami hormati rekan-rekan media dan juga pers yang hadir meliput kegiatan hari ini. Juga tentunya yang kami hormati Bapak Ibu hadirin masyarakat Minahasa Utara. Bapak Ibu yang kami hormati, hari ini kita akan kembali menyimak dan juga menilai para calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara pemilihan serentak tahun 2024 dalam beradu ide dan gagasan melalui penyampaian visi, misi, program unggulan, serta
solusi, dan inovasi dalam pembangunan Kabupaten Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Untuk itu Bapak Ibu, debat publik kedua ini mengusung tema kualitas pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan dalam mengatasi persoalan daerah Minahasa Utara. Saya Anastasia Lenson, inilah debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, debat publik kedua ini diikuti oleh dua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara pemilihan serentak tahun 2024. Untuk itu selanjutnya saya akan mengundang dan mempersilakan para pasangan calon ini untuk menempati tempat duduk yang sudah disiapkan. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 1, Bapak Melki Jakin Pangemanan SIP MAP MSI dan Bapak Christian Kamagi Ahmad DM. Selanjutnya kita sambut dengan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2, Bapak Jone James S. Sauganda SE MAP MM MSI dan Bapak Kevin William Lotulung SH MH. Bapak Ibu yang kami hormati, untuk meningkatkan rasa cinta tanah air dan nasionalisme yang tinggi, debat publik kedua ini kita akan awali dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya yang akan dilanjutkan dengan menyanyikan jingle Pilkada KPU Minahasa Utara. Untuk itu Bapak Ibu hadirin dimohon berdiri.
sama-sama pilkada kete dan unpad esaan. Pemilu sarana integrasi bangsa, ayo gunakan hak pilih kita. Jangan sampai ngoni lupa DP tanggal 27 November 2024. Ayo ciptakan pilkada minut, perkuat soliditas. Bersama-sama pilkada kete dan unpad esaan. Mari juturang warga Minahasa Utara, di pemilihan kepala daerah 2024 ini, orang baku kasih ingat, orang jangan ada yang golput. Tanggal 27 November 2024, sama-sama orang di TPS. Mari jo, orang bak pilih di pilkada 2024. Orang sama-sama mau sukseskan pilkada Minahasa Utara. Ciptakan pilkada yang aman, beriringan orang tinggi di TPS. Baku panggil saudara, deng tamang-tamang, jangan sampai ada yang ngubah golput. Ayo ciptakan pilkada minut, perkuat soliditas. Bersama-sama pilkada kete dan unpad esaan. Pemilu sarana integrasi bangsa, ayo gunakan hak pilih kita. Suara kita menentukan nasib bangsa, terutama warga Minahasa Utara. Ayo ciptakan pilkada minut, perkuat soliditas. Bersama-sama pilkada kete dan unpad esaan. Pilkada kete dan unpad esaan. Pilkada kete dan unpad esaan. Bapak Ibu hadirin dipersilakan duduk kembali. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, siaran debat publik kedua ini juga bisa disaksikan oleh rekan-rekan penyandang disabilitas karena difasilitasi oleh interpreter bahasa isyarat. Selanjutnya Bapak Ibu hadirin yang kami hormati, marilah kita ikuti bersama sambutan dan doa oleh Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara. Kami undang dengan hormat Bapak Hendra Lumanau MA untuk bisa naik ke atas panggung. Shalom, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan. Yang saya hormati para kolega, anggota KPU Minahasa Utara, Bung Rizky Pogaga, Bung Hendriatno Kusno Jakob, serta Pak Sekretaris. Yang saya hormati sahabat sejawat, Ketua beserta anggota KPU seprovinsi Sulawesi Utara yang hadir pada kesempatan ini. Yang saya hormati Ketua dan anggota Bawaslu Kabupaten Minahasa Utara, pejabat sementara Bupati Minahasa Utara yang kami hormati juga banggakan atau yang mewakili, jajaran Forkopimda, Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Kabupaten Minahasa Utara yang saya hormati, Ketua KPID Provinsi Sulawesi Utara, yang saya hormati pimpinan partai politik, pengusul pasangan calon, serta yang saya hormati dan menjadi kebanggaan masyarakat di bumi kelabat Kabupaten Minahasa Utara, para pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara.
pasangan calon nomor urut 1 Bapak Melki Jakin Pangemanan SIP, MAP, MSI beserta Bapak Christian Kamagi AMA TM. Pasangan calon nomor urut 2 Bapak Jone James Esa Uganda SE, MAP, MM, MSI dan Bapak Kevin William Lotulu SH, MH. Serta Bapak Ibu hadirin sekalian yang hadir pada debat publik kedua, baik yang di tempat ini maupun yang menyaksikan siaran langsung yang tayang lewat live streaming KPU Minahasa Utara maupun siaran TV Kawanua TV. Bapak Ibu yang kami hormati, banggakan, masyarakat Minahasa Utara yang kami cintai. Sebagaimana kita ketahui bersama, KPU Minahasa Utara menetapkan kampanye debat publik untuk pasangan calon diselenggarakan sebanyak 3 kali. Dan ini adalah debat publik yang kedua setelah debat publik yang pertama yang kita selenggarakan lebih dulu. Dan Bapak Ibu sekalian, bahwa debat publik yang kami selenggarakan di tanggal 1 November tahun 2024 ini mengangkat tema kualitas pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan dalam mengatasi persoalan daerah Minahasa Utara. Tentu menjadi harapan besar kami, para pasangan calon dapat menyampaikan sekaligus juga mengelaborasi visi misi, ide serta gagasan yang tentunya nantinya akan membumi dan akan dinilai dan diputuskan akhirnya oleh masyarakat Minahasa Utara wajib pilih untuk mereka menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Bapak Ibu, masyarakat Minahasa Utara yang kami cintai, kami berharap proses debat publik yang kedua ini dapat menjadi penting dan mendatangkan manfaat bagi kita sekalian. Tidak hanya sekedar memberikan ide dan gagasan, tapi juga memberikan kecerdasan, memberikan tata budaya yang baik kepada masyarakat Minahasa Utara. Untuk itu, kami KPU Minahasa Utara tak lupa juga mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dan berkontribusi dalam penyelenggaraan kegiatan hari ini. Terlebih khusus, kami berterima kasih kepada Bapak Ibu, tim perumus, tim panelis yang datang dari beragam latar belakang yang telah menambah khasana dalam debat publik yang kedua ini. Dan kami yakin ini tentu akan semakin memantapkan kegiatan debat publik kedua ini untuk semakin membawa pesan yang baik kepada masyarakat Minahasa Utara. Kami juga berterima kasih kepada stasiun TV, dalam hal ini Kawanua TV, stasiun radio, Trendy FM, yang telah menyiarkan debat kedua hari ini. Dan juga tak lupa kami berterima kasih buat teman-teman media, pers yang ada di Minahasa Utara yang terus memberikan dukungan dan mendampingi kami dalam kerja-kerja penyelenggaraan pilkada di bumi kelabat yang kita cintai ini. Bapak Ibu masyarakat Minahasa Utara yang kami cintai, mari saksikan
nikmati dan kita simak bersama debat publik kedua antar pasangan calon bupati dan wakil bupati Minahasa Utara. Yang tentunya sebelum lebih jauh, kita akan menuntun di dalam doa. Dengan percayaan dan keyakinan kita masing-masing, saya mengajak, mari bersama-sama kita tundukkan kepala, kita berdoa. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufik wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom. Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, berikutnya marilah kita menyimak dan ikuti bersama pengenalan panelis debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 melalui cuplikan video berikut ini. Dr. Dona Oktalia Setiabudi SHMH, dosen Fakultas Hukum Universitas Samratulangi Manado. Dr. Goinpis Hatumbel SOS MAP MSI, dosen Fakultas Ilmu Sosial dan Hukum Universitas Negeri Manado. Santi Helvin Turangan SPT MSI, dosen Fakultas Peternakan Universitas Samratulangi Manado. Wiska Kristi Rotingsulu SPMES PhD, dosen Fakultas Pertanian Universitas Samratulangi Manado. Dr. Truli G. Kerap Mkes, anggota Komisi Penyiaran Daerah Provinsi Sulawesi Utara. Minta tepuk tangan sekali lagi untuk para panelis kita. Berikutnya Bapak Ibu kita ikuti bersama penyerahan amplop dari panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu saya mengundang dan mempersilakan untuk naik ke atas panggung koordinator panelis dan juga Ketua KPU Kabupaten Minahasa Utara. Disilakan. Ini dia Bapak Ibu, kita menyaksikan penyerahan amplop dari perwakilan panelis kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Minahasa Utara. Dan boleh ditunjukkan kepada setiap pasangan calon bahwa amplop soal ini masih dalam keadaan tersegel. Amplop soal tentunya masih dalam keadaan tersegel, ini menjaga kerahasiaan setiap pertanyaan yang disusun oleh para panelis. Terima kasih, disilakan kembali ke tempat duduk.
Bapak Ibu hadirin dan pemirsa, sesaat lagi kita akan masuk ke sesi inti debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara pemilihan serentak tahun 2024. Moderator yang kompeten dan handal tentunya sudah disiapkan oleh KPU Minahasa Utara. Kita sambut dengan tepuk tangan untuk kedua moderator kita, Reidi Ferdinand Semual SOS SH dan Cetisa Lumingkewas SKM MSI. Baik, terima kasih rekan Pewara Anastasia Lensun. Tabel, salam jumpa untuk kita semua. Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya dan salam kebajikan. Inilah debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Saya Reidi Sumual. Dan saya Cetiza Lumingkewas, senang sekali hari ini kami bertindak selaku moderator untuk memandu jalannya debat publik pada kali ini. Adapun debat publik kedua kali ini dengan tema kualitas pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan dalam mengatasi persoalan daerah Minahasa Utara. Dengan subtema kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan sumber daya alam, infrastruktur dan tata ruang, serta sosial budaya. Debat publik ini sangat penting untuk mengetahui visi, misi, ide, gagasan, dan program unggulan yang ditawarkan oleh masing-masing pasangan calon untuk kemajuan dan pembangunan Kabupaten Minahasa Utara ke depannya. Hadirin pemirsa, pendengar radio dan warganet, sebelum kita mulai debat kedua ini, mari kita simak tata tertib debat. Dilarang membawa atribut kampanye pasangan calon selain yang menempel di pakaian atau badan pasangan calon, tim, dan pendukung. Dilarang meneriakkan yel-yel atau slogan pada saat debat berlangsung. Dilarang melakukan tindakan intimidasi baik dalam bentuk ucapan maupun tindakan kepada pendukung kandidat pasangan calon lain. Dilarang membawa senjata tajam dan benda tumpul yang berpotensi dapat melukai dan mencederai orang. Sanksi apabila tata tertib ini dilanggar, maka yang bersangkutan tidak diperkenankan masuk ke dalam ruang debat dan atau dikeluarkan dari ruang debat. Hadirin pemirsa, pendengar radio dan warganet, saat ini segera kami akan mengundang masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Mari kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1, Bapak Melki Jakin Pangemanan SIP MAP MSI dan Bapak Christian Kamagi AMATM. Kita berikan aplaus bagi pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 1. Disilakan untuk menempati podium yang telah tersedia. Dan mari kita sambut pasangan calon bupati dan wakil bupati nomor urut 2. Bapak Jone James Esa Uganda SE MAP MM MSI dan Bapak Kevin William Lotulung SHMH. Mari kita berikan tepuk tangan untuk pasangan calon nomor urut 2. Hadirin sekalian, kita segera mulai debat pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara. Seperti debat pada putaran pertama, kita akan menyaksikan penyampaian visi, misi, dan program unggulan dari masing-masing pasangan calon. Mereka akan diberikan waktu selama 4 menit dan tentunya akan diawali oleh penayangan video terlebih dahulu. Baik, jika pada debat sebelumnya diawali oleh pasangan calon nomor urut 1, maka saat ini diawali oleh pasangan calon nomor urut 2, namun diawali dengan tayangan video berikut ini. John Kevin berkomitmen meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dengan sistem cepat, transparan, inklusif, memastikan akses bagi semua warga termasuk penyandang disabilitas. Kami akan tingkatkan kualitas pendidikan, fasilitas kesehatan modern, BPJS non-cut-off, sampai di daerah terpencil. Kami akan menata kota lebih rapi dengan membangun alun-alun, fasilitas ramah disabilitas, dan memperbaiki tata ruang kota Air Madidi. Semangat kerja keras John Kevin, Minahasa Utara dapat maju, inklusif dan berdaya saing tinggi. Jangan lupa 27 November, coblos nomor 2. Pemaparan visi, misi, dan program unggulan oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 4 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada yang terhormat penyelenggara pemilu, KPU, Bawaslu,
dan forum koordinasi pimpinan daerah yang hadir, yang terhormat pasangan calon nomor urut 1, dan seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara yang kami cintai. Sebagaimana visi kami, yaitu Minahasa Utara hebat, melalui penguatan transformasi sebagai hub logistik yang maju dan berkelanjutan, maka sesuai tema debat pada malam hari ini, masuk dalam misi kami yang pertama, yaitu mewujudkan penguatan transformasi tata kelola pemerintahan yang baik dan benar. Berbagai langkah strategis telah kami lakukan, termasuk dalam meningkatkan pelayanan publik, di mana Kabupaten Minahasa Utara oleh Kementerian Dalam Negeri diberikan skor 61,13 dengan predikat kabupaten sangat inovatif. Dan ini adalah kabupaten sangat inovatif pertama di Provinsi Sulawesi Utara. Adapun program-program yang akan kami lanjutkan dan kami tingkatkan adalah pertama, kami akan meningkatkan mal pelayanan publik yang sekarang ini sudah ada di Kabupaten Minahasa Utara menjadi mal pelayanan publik digital. Kemudian di tahun pertama kepemimpinan kami juga sudah memasukkan kurikulum muatan lokal, yaitu pembelajaran bahasa Tonsea yang kita berikan ke jenjang pendidikan anak SD dan SMP, di mana kita akan menerapkan platform pendidikan berbasis pembelajaran khusus dengan tenaga pengajar, dengan materi dan video pembelajaran, kuis edukasi, termasuk dengan mengakses kebutuhan administrasi sekolah. Kami juga optimis dengan infrastruktur di bidang pendidikan yang sudah kami lakukan, yaitu dengan mengadakan pengadaan 6.557 Chromebook untuk meningkatkan teknologi informasi menggunakan digital di sekolah SD dan SMP dengan anggaran sebesar 41,5 miliar lebih, maka kami akan melanjutkan ini sampai 5 tahun ke depan. Seluruh sekolah di Kabupaten Minahasa Utara akan mendapatkan fasilitas tersebut. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya juga ingin menyampaikan bahwa Kabupaten Minahasa Utara mendapatkan Universal Health Coverage Award, di mana kami merupakan kabupaten yang memiliki pencapaian UHC BPJS lebih dari 100%. Dan ini sangat membanggakan bagi seluruh masyarakat Minahasa Utara. Prevalensi stunting kami, di mana kami mencapai di bulan Oktober 2024 ini di angka 10,9%, jauh di bawah target pemerintah pusat sebesar 14%. Di bidang pekerjaan umum dan penataan ruang, kami juga selalu meningkatkan kualitas hidup masyarakat Minahasa Utara dengan melakukan koneksivitas wilayah, di mana kami akan melakukan pembangunan alun-alun yang ada di Kabupaten Minahasa Utara ini. Kemudian kami juga akan membangun kota air Madidi dengan penataan yang lebih cantik dan lebih baik. Dalam hal menyelesaikan persoalan daerah, di awal pemerintahan Jone Kevin, kami mendapatkan sederet warisan persoalan, tetapi tidak mengurungkan niat kami untuk bersemangat membangun Kabupaten Minahasa Utara. Oleh karenanya, kami berkomitmen untuk membangun Minahasa Utara melalui pencapaian prestasi nasional dan internasional yang telah kami raih dalam kurun waktu 3,5 tahun ini. Dan kami sangat yakin, kami akan mampu melanjutkan pembangunan di Kabupaten Minahasa Utara lebih hebat lagi di periode kedua kami. Untuk itu, JGKWL lanjutkan 2 periode. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah ingin ditambahkan? Cukup. Cukup, baik. Kita berikan aplaus tentunya bagi pasangan calon nomor urut 2. Sekarang saatnya pasangan calon nomor urut 1 menggunakan waktu 4 menit penyampaian visi, misi, dan program unggulan, tapi akan didahului tayangan video berikut ini. Yang kamagi orang dua Kompega di minus Meroki jatin panjemanan Dan Christian kamagi bersatu Tuk DP minus lebih maju MJPCK bersatu buat minus lebih maju. Pak Melki, saya titip Kabupaten Minahasa Utara. Waktu 4 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Salam sejahtera bagi kita semua. Shalom. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabeah. Salam sinergi Prabowo Gibran. Yang kami hormati Komisioner KPU, Bawaslu,
Forkopimda Minahasa Utara, pimpinan partai politik, para panelis, moderator, pasangan calon nomor urut 2, insan pers dan seluruh masyarakat Minahasa Utara yang kami cintai. Minahasa Utara yang kaya dengan luas wilayah 2.314,39 km persegi dengan jumlah penduduk 200-an ribuan yang tersebar di 125 desa dan kelurahan yang ada di 10 kecamatan harus dikelola dengan baik dan benar. Dan oleh karena itu tata kelola pemerintahan yang baik menurut kami ada 3 hal prinsip yang perlu kita terapkan dalam mengelola, memanage pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara. Yang pertama, transparansi. Kami MJPCK berkomitmen untuk membuat laporan kerja kepada publik beserta dengan seluruh kepala OPD. Laporan kerja sekaligus laporan pertanggungjawaban langsung kepada masyarakat Minahasa Utara. Selanjutnya, partisipasi publik, konsensus dan kesetaraan serta keadilan. Kami akan menggelar Musrembang Des khusus untuk verifikasi dan validasi data untuk program-program pemerintah pusat yang terdata dalam data terpadu kesejahteraan sosial di Pusdatin Kemensos. Sehingga semua bantuan program reguler pemerintah itu tepat sasaran kepada mereka yang membutuhkan bantuan. Selanjutnya, kami akan memberikan distribusi kewenangan dan jabatan kepada pejabat birokrat sesuai dengan kemampuan dan kualifikasi mereka dengan memperhatikan faktor kewilayahan yang ada di daerah mereka. Termasuk camat yang nantinya akan berasal dari wilayah tersebut. Ketiga, responsif. Kami berkomitmen untuk menyediakan pasukan gemoy, rompi biru muda untuk mengidentifikasi setiap persoalan publik, setiap pelayanan publik sehingga mendapatkan laporan yang tepat dan jelas sehingga dapat dieksekusi dengan baik dan benar. Selanjutnya kami akan memberikan pelayanan yang maksimal kepada masyarakat. Kami akan membuka ruang aspirasi di kantor Bupati Minahasa Utara. Jam 10 sampai jam 12 bersinergi dengan DPRD Kabupaten Minahasa Utara. Menerima setiap aspirasi masyarakat setiap hari kerja. Program kami di bidang kesehatan adalah meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata. Di dalamnya membangun fasilitas kesehatan yang memadai. Termasuk merevitalisasi puskesmas, menyediakan perlengkapan dan peralatan medis, serta memberikan insentif bagi tenaga medis profesional. Di pendidikan, kami akan mendukung program Prabowo Gibran, makan bergizi gratis. Kami telah menyumbangkan 3 lahan untuk membangun unit pelayanan atau dapur makan bergizi gratis. Di bidang lingkungan hidup dan sumber daya alam, kami akan komitmen menjaga dan melestarikan lingkungan hidup, menunjang program pariwisata, harmonisasi antara berbagai sektor dengan lingkungan dan pariwisata. Infrastruktur tata ruang, kami komitmen menata Kabupaten Minahasa Utara mulai dari ibu kota dan di wilayah Likupang Raya. Merevitalisasi seluruh kantor kecamatan yang ada dan di sosial budaya kami akan menyusun dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Terima kasih. Waktu habis. Kita berikan aplaus untuk pasangan calon nomor urut 1. Ya, demikian pada sesi ini telah menyampaikan visi misi dan program unggulan dan kita akan melangkah pada segmen selanjutnya. Segmen 2 ini kita akan saksikan bagaimana pertanyaan panelis kepada masing-masing pasangan calon. Untuk itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung
umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama, pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaasaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Halo masyarakat Minahasa Utara, suara Anda menentukan nasib bangsa. Pastikan Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada minut perkuat soliditas, pilkada keteden unpaesaan. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024, Pilkada minut perkuat soliditas, keteden unpaesaan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada minut perkuat soliditas. Pilkada minut keteden unpaesaan. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari jo orang datang ke TPS pakai munipe hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden unpaesaan, pilkada minut perkuat soliditas. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaesaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Terima
terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Saat ini kita masuk pada segmen yang kedua, yakni pertanyaan panelis bagi para calon bupati. Untuk itu kami mengundang masing-masing pasangan calon untuk bisa menempati podium yang telah tersedia. Disilakan. Pada segmen ini masing-masing calon bupati akan menerima pertanyaan dari panelis yang dibacakan oleh moderator. Diberikan kesempatan menjawab selama 2 menit, lalu direspon oleh calon bupati lainnya selama 1 menit. Kemudian ditanggapi kembali oleh calon bupati yang ditanya selama 1 menit. Jika masih ada waktu untuk menjawab, maka calon wakil bupati diizinkan untuk menambahkan jawaban. Kami ingatkan kepada para pasangan calon, dalam sesi merespon, ini dalam bentuk pernyataan, bukan pertanyaan. Karena sesi tanya jawab akan berlangsung di sesi 4 dan 5. Oke, kami mengundang untuk panelis yang pertama, Dr. Truly Kerap MKes untuk mengambil bola di fishball, pertama dan kedua, pertama tema dan kedua huruf. Bisa tunjukkan di kamera dan bisa dibacakan dengan pelantang. Oke. Subtema, infrastruktur dan tata ruang. Infrastruktur Dan paling kiri, tata selanjutnya ruang, bisa ya. cabut lagi. Huruf A. Baik, terima kasih Ibu. Disilakan untuk duduk kembali. Masih tersegel ya. Saya akan bacakan untuk calon bupati nomor urut 1. Pertanyaan ini hanya sekali kami baca, untuk itu disimak dengan baik. Penegakan hukum merupakan salah satu kunci penyelenggaraan tata kelola pemerintahan yang baik. Saat ini Kabupaten Minahasa Utara memiliki Perda nomor 1 tahun 2013 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah atau RT/RW. Jika saudara terpilih menjadi pimpinan daerah Minahasa Utara dan menemukan ada pembangunan pertambangan, industri, perumahan dan investasi lainnya yang merupakan pendukung perekonomian daerah, ternyata pembangunannya tidak sesuai dengan Perda RT/RW. Kebijakan apa yang akan saudara lakukan dalam menjembatani penegakan hukum antara kepentingan ekonomi dan kepentingan ekologis di Kabupaten Minahasa Utara? 2 menit akan dihitung saat Anda mulai menjawab. Baik, terima kasih. Pertama, kesejahteraan rakyat merupakan poin yang paling penting dalam kita membangun suatu tatanan kehidupan daerah, bangsa, dan negara. Dan oleh karena itu, kembali kepada perumusan produk hukum daerah dalam bentuk peraturan daerah. Sejauh ini yang kami ketahui, Perda tentang revisi RT/RW Kabupaten Minahasa Utara belum dilakukan. Dan oleh karena itu harus disesuaikan sesuai dengan produk hukum daerah yang lebih tinggi. Kita masih menunggu produk hukum daerah dalam bentuk revisi RT/RW Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara, penyesuaian dengan RT/RW di Kabupaten Minahasa Utara. Terkait dengan kepentingan rakyat menjadi suatu hal yang paling prinsip dan utama ketika kami diberikan mandat untuk membangun Minahasa Utara. Pembangunan investasi penting, usaha di bidang pertambangan penting dengan memperhatikan faktor ekologis. Memberikan kesejahteraan dan peningkatan kemajuan terhadap daerah, tetapi juga membangun daerah kita dengan memperhatikan faktor lingkungan. Dan oleh karena itu, ini bisa berjalan beriringan bagaimana peningkatan kesejahteraan masyarakat di berbagai sektor pertambangan dengan memberikan ruang kepada pertambangan rakyat, tetapi juga diberikan pengawasan yang partisipatif ketika ada perusahaan yang melaksanakan aktivitas tambang. Dan oleh karena itu, kita memberikan ruang yang besar kepada masyarakat terlibat secara aktif, melihat kondisi kontekstual masyarakat dan daerah kita saat ini. Didukung oleh penguatan produk hukum daerah
tidak sekedar pemetaan, mapping melalui Perda RT RW, tetapi lebih eksplisit lagi. Perlu diatur produk hukum daerah yang memfasilitasi kepentingan rakyat dengan pelaku usaha, tetapi juga bagaimana menjaga daerah kita, lingkungan kita tetap baik dalam kondisi pembangunan daerah yang semakin masif. Terima kasih. Waktu habis. Baik, harap tenang Bapak Ibu, kita tetap menjaga kondusivitas selama debat berlangsung. Selanjutnya kami persilakan kepada calon bupati nomor urut 2 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, karena ini pertanyaannya adalah bagaimana yang harus kita lakukan. Maka yang harus kita lakukan pertama, kita harus melakukan yang namanya forum penataan ruang. Jadi sebagai seorang kepala daerah itu dia harus tahu tahapannya. Forum penataan ruang ini adalah yang paling penting untuk kita menentukan itu. Kemudian kita menetapkan dalam usulan dalam Perda atau RT RW. Nah, sebagai koreksi dari paslon nomor 1, Minahasa Utara bukan belum punya. Kami sudah melaksanakan 21 tahapan dari 22 tahapan dalam penyusunan Perda RT RW. Jadi tinggal 1 tahapan lagi. Sehingga boleh dikatakan bahwa dalam tata laksana untuk kita menjaga tata ruang tata wilayah di Kabupaten Minahasa Utara ini, kami sudah melaksanakan dengan sebaik-baiknya. Terima kasih. Masih ada waktu, apakah Cukup. ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Kembali pasangan calon nomor 1 merespon selama 1 menit dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Pemahaman terhadap jenis peraturan perundang-undangan perlu didalami lagi oleh pasangan nomor urut 2. Produk hukum daerah ini yang ditetapkan oleh pemerintah Kabupaten Minahasa Utara itu harus menyesuaikan dengan Perda yang ada di pemerintah Provinsi Sulawesi Utara. Pemerintah Provinsi Sulawesi Utara hari ini belum menetapkan perdanya. Bagaimana mengatur penataannya? Sementara pemerintah Provinsi Sulawesi Utara belum menetapkan itu. Berarti menggunakan perda yang lama. Kesesuaian dengan kondisi kontekstual hari ini, kita harus melihat pada bagaimana rencana pembangunan jangka panjang nasional dan rencana pembangunan jangka panjang daerah. Dan oleh karena saat ini yang mau kami tegaskan adalah kita perlu membuat political will untuk upaya percepatan akselerasi terhadap revisi peraturan daerah tentang RT RW ini. Dan oleh karena itu Minahasa Utara jangan terlalu cepat menetapkan karena harus menunggu Perda RT RW dari Provinsi Sulawesi Utara. Makasih. Waktu habis. Baik, harap tenang Bapak Ibu. Selanjutnya pertanyaan panelis bagi calon bupati nomor urut 2. Untuk itu kami mengundang panelis yakni Ibu Santi Helvin Turangan SPT MSI untuk mengambil 1 kertas berisikan subtema dan 1 kertas berisikan huruf pilihan soal di dalam fishbowl. Disilakan. Baik, bisa diperlihatkan kepada hadirin dan pemirsa Ibu dan disampaikan juga melalui pelantang. Subtema lingkungan hidup dan sumber daya alam. Baik, selanjutnya huruf pilihan soal. Huruf B, baik. Disilakan untuk duduk kembali Ibu, terima kasih. Hadirin pemirsa maupun juga tamu undangan yang hadir di tempat ini dapat Anda saksikan bahwa untuk amplop soal masih dalam keadaan segel. Pertanyaan panelis untuk calon bupati nomor urut 2. Mohon untuk disimak dengan baik karena kami hanya menyampaikan pertanyaan 1 kali saja. Subtema lingkungan hidup dan sumber daya alam. Kabupaten Minahasa Utara termasuk wilayah yang rentan terhadap bencana alam banjir dan tanah longsor yang disebabkan oleh cuaca ekstrim dan faktor antropogenik atau aktivitas manusia. Banjir dan longsor telah menyebabkan kerugian material dan imaterial bagi masyarakat. Pertanyaannya, bagaimana strategi Anda untuk mengatasi permasalahan banjir dan longsor di wilayah Minahasa Utara? Waktu Anda 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih. Pertama-tama saya ingin menyampaikan bahwa dalam organisasi perangkat daerah Kabupaten Minahasa Utara kita memiliki perangkat daerah Badan Penanggulangan Bencana. Itu merupakan suatu perangkat daerah yang diadakan untuk bisa menanggulangi penanggulangan bencana. Kemudian kita juga memiliki lembaga penanggulangan bencana di mana alokasi dana darurat sudah kita siapkan. Selama ini kita siapkan alokasi dana darurat untuk bisa membantu penanggulangan bencana yang tiba-tiba terjadi karena kita tidak bisa memprediksi kapan bencana itu datang.
Kemudian kita juga melakukan peningkatan terhadap sumber daya manusia, khususnya dalam pelaksanaan penanganan bencana, di mana kita selalu mengadakan kegiatan-kegiatan di desa, termasuk dalam kita mempersiapkan setiap desa memiliki taruna siaga bencana atau tagana. Dan ini kita harapkan pelatihan-pelatihan yang kita berikan ini akan mampu menggerakkan masyarakat yang ada di desa untuk bisa cepat mengantisipasi setiap bencana yang ada. Pemerintah Kabupaten Minahasa Utara selama kami memimpin, kami selalu melakukan tahapan-tahapan dalam penanganan bencana, termasuk bagaimana kita menggunakan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan prosedur. Karena kita tahu pada saat bencana itu, penanggulangannya kita harus cepat dan tepat. Dan penggunaan anggarannya juga harus benar. Oleh karenanya kita harus sangat berhati-hati. Kita harus mengikuti tahapan-tahapan sesuai dengan prosedur, tetapi kita juga tidak boleh terlambat dalam menanggulangi penanggalan bencana tersebut. Oleh karenanya tahapan-tahapan yang sudah saya sebutkan tadi, itu adalah strategi yang kita lakukan untuk menanggulangi bencana yang ada di Kabupaten Minahasa Utara, baik bencana tanah longsor maupun banjir, dan ini sudah kita laksanakan bersama-sama dengan Forum Koordinasi Pimpinan Daerah. Kita bersama-sama menanggulangi bencana, dan selama ini kita berjalan dengan sangat baik. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup? Baik. Saatnya calon bupati nomor urut 1 akan menanggapinya selama 1 menit dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Perbedaan paling fundamental dalam penanganan bencana yang disampaikan oleh pasangan calon nomor 2, kami mengupayakan mendorong upaya preventif, upaya pencegahan. Dan oleh karena itu kesediaan anggaran yang memadai, sinergitas dengan pemerintah pusat, itu harus dilakukan dalam penanggulangan bencana dan upaya pencegahan. Dan oleh karena itu, bencana yang terjadi di beberapa wilayah di Minahasa Utara, satu sorotan yang paling besar kita lihat di daerah Kabupaten Minahasa Utara, lebih khusus ibu kota Kabupaten Minahasa Utara, Air Madidi. Banjir yang tidak kunjung selesai, penanganan yang tidak sistematis dan terstruktur, anggaran yang masih terbatas, karena keterbatasan hubungan dengan pemerintah pusat menjadi kendala dalam menyelesaikan persoalan daerah. Dan oleh karena itu, mendorong perbaikan ibu kota adalah membangun sinergitas yang baik dengan pemerintah pusat. Kemampuan keuangan daerah kita tidak akan cukup, tetapi hubungan sinergi yang kuat akan mampu menyelesaikan persoalan banjir dan tanah longsor. Terima kasih. Waktu habis. Baik, dan selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh calon bupati nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Saya rasa apa yang disampaikan oleh pasangan calon nomor urut 1 sudah kami laksanakan. Kami melakukan berbagai macam koordinasi dengan pemerintah pusat. Dan pemerintah pusat juga sudah sering sekali melakukan penanganan bersama-sama dengan pemerintah Kabupaten Minahasa Utara. Jadi tidak ada masalah sinergi antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dan ini menunjukkan bahwa tidak ada pembedaan-pembedaan dari pemerintah pusat. Pemerintah pusat itu tidak memilih-milih siapa si A, siapa si B. Semua adalah masyarakat Kabupaten Minahasa Utara adalah masyarakat warga negara Indonesia. Dan itu dilakukan. Termasuk penanganan banjir yang ada di Kota Air Madidi. Kota Air Madidi itu banjir karena curah hujan yang sangat lebat. Kemudian dalam periode tertentu juga sudah langsung surut. Dan ini kayak yang dimaksud dengan banjir itu kan kalau sudah berhari-hari. Tetapi kami akan tetap memperhatikan itu dan kami sudah melakukan, sekarang sedang melakukan revitalisasi untuk drainase yang ada di Kota Air Madidi. Terima kasih. Baik, kita berikan aplaus tentunya bagi masing-masing calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Demikian kemampuan calon bupati dalam menanggapi pertanyaan panelis. Nah, bagaimana kemampuan calon wakil bupati untuk menanggapi pertanyaan panelis? Kita akan ikuti di segmen selanjutnya. Untuk itu, tetaplah bersama kami dalam Debat Publik kedua, pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama, pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaksaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada minut perkuat soliditas, keteden unpaksaan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada minut perkuat soliditas. Pilkada minut keteden unpaksaan. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari Jo torang datang ke TPS pakai meniti hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden unpaksaan, pilkada minut perkuat soliditas. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaksaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada minut perkuat soliditas. Pilkada minut keteden unpaksaan. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada minut perkuat soliditas, keteden unpaksaan.
Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaksaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Anda kembali menyaksikan debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Hadirin pemirsa, pendengar radio dan warganet, saat ini kami mengundang kembali pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 mengambil tempat yang telah disediakan. Dan saatnya pertanyaan panelis diajukan atau terarah kepada calon wakil bupati. Kali ini kesempatan pertama dari pertanyaan panelis akan tertuju kepada calon wakil bupati nomor urut 2. Kami mengundang panelis Ibu Wiske Kristi Rotinsulu SPMS PhD untuk mengambil subtema. Sosial budaya. Sosial budaya dan hurufnya A. Oke, bagian atas ya. Baik, disilakan untuk duduk kembali Ibu. Terima kasih. Masih tersegel rapi. Seperti sebelumnya, pertanyaan hanya satu kali kami bacakan, untuk itu disimak dengan baik untuk calon wakil bupati nomor urut 2. Subtema sosial budaya. Dimensi sosial budaya berhubungan dengan tatanan kehidupan masyarakat yang beririsan dengan adat istiadat, norma, nilai-nilai, tradisi, dan budaya. Sementara di era globalisasi dan modernisasi, pola pikir masyarakat, terutama generasi muda, nilai-nilai tersebut terancam terdegradasi, memudar dalam kehidupan masyarakat. Apa strategi program yang akan Anda lakukan dan bagaimana model implementasinya program tersebut untuk tetap terpelihara nilai-nilai adat istiadat, norma, tradisi, dan budaya bagi masyarakat Kabupaten Minahasa Utara? 2 menit untuk Anda dan hitung saat Anda mulai menjawab. Terima kasih atas pertanyaan dari panelis. Ini pertanyaan yang sangat bagus buat saya, karena saya juga lagi ikut belajar bahasa Tonsea. Jadi di pemerintahan kami, saya dan Pak Joda, tahun pertama itu kepemimpinan kami sudah bahasa Tonsea ini sudah masuk dalam kurikulum belajar SD, SMP seminut. Dan yang sudah kita lakukan terkait bagaimana mempertahankan budaya, bagaimana kita selalu memberikan hibah alat musik kolintang. Kebetulan Pak Bupati juga sebagai ketua kolintang. Selanjutnya ada pemanfaatan sanggar budaya Tonsea. Mungkin itu saja, terima kasih. Masih ada waktu? Cukup? Selesai. Baik, dan selanjutnya kami persilakan kepada calon wakil bupati nomor urut 1 untuk merespon. Waktu Anda 1 menit dimulai saat Anda berbicara. Baik, terima kasih. Dalam pemeliharaan adat budaya istiadat yang ada di daerah kita, tentunya kita harus menyusun dokumen-dokumen pokok-pokok pikiran tentang kebudayaan daerah.
Kemudian kita harus memelihara ini situs-situs budaya agar supaya boleh berdampak ekonomi, dalam hal ini menjadi lokasi pariwisata untuk wisatawan yang boleh datang baik dari luar negeri ataupun dari dalam negeri. Terima kasih. Masih ada waktu, ingin ditambahkan? Cukup. Cukup? Baik. Dikembalikan lagi ke calon Wakil Bupati nomor urut 2 menanggapi selama 1 menit dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih. Kebetulan itu yang lagi kita jalankan sekarang. Mungkin masukannya yang sangat bagus buat kami juga, tapi bagaimana kita juga bisa melihat aturan juga itu terkait adat budaya Tonsea ini, kita sama-sama bisa mengembangkan untuk ke depan dan lebih baik lagi. Terima kasih. Cukup? Cukup. Selesai. Baik, selanjutnya kita akan menyaksikan bersama pertanyaan panelis bagi calon Wakil Bupati nomor urut 1. Untuk itu kami mengundang Dr. Dona Oktalia Setiabudi SHMH untuk mengambil subtema dan huruf pilihan soal di dalam fishbowl. Baik, diperlihatkan kepada hadirin dan pemirsa dan disampaikan juga melalui pelantang, Ibu. Kesehatan. Kesehatan? Ya, tentang kesehatan. Baik, selanjutnya huruf pilihan soal. Huruf B. Baik, disilakan untuk duduk kembali Ibu, terima kasih. Terlihat Bapak Ibu untuk amplop soal masih dalam keadaan segel. Pertanyaan panelis untuk calon Wakil Bupati nomor urut 1. Mohon untuk disimak dengan baik pertanyaannya karena kami hanya membacakan 1 kali saja. Subtema kesehatan. Seperti diketahui, di Kabupaten Minahasa Utara termasuk kawasan destinasi super prioritas yang merupakan kawasan wisata yang menawarkan potensi wisata bahari dengan keindahannya. Apabila paslon terpilih menjadi bupati dan wakil bupati, apa terobosan dan kebijakan Anda untuk meningkatkan infrastruktur kesehatan di kawasan wisata dan menunjang sektor pariwisata? Waktu Anda menjawab 2 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Kita harus meningkatkan layanan kesehatan secara merata. Karena kita tahu sendiri Kabupaten Minahasa Utara itu dalam pelayanan kesehatan sesuai dengan apa yang kami hadapi, apa yang kami turun langsung ke lapangan, di mana pelayanan kesehatan itu tidak merata. Terlebih di daerah pesisir pantai atau di daerah kepulauan. Oleh karena itu, yang menjadi prioritas kami di mana kita harus meningkatkan pelayanan kesehatan secara merata. Di dalamnya yaitu membangun fasilitas kesehatan yang memadai, termasuk merevitalisasi puskesmas, menyiapkan perlengkapan dan peralatan medis, serta memberikan insentif bagi tenaga medis profesional. Dan kita harapkan ke depan agar supaya dokter-dokter yang akan melayani kesehatan, mereka harus tinggal di daerah situ. Oleh karena itu kita harus mempersiapkan bangunan infrastruktur yang memadai. Dan kesehatan itu harus kita tunjang dengan segala peralatan yang memadai. Karena sesuai dengan kejadian yang kami dengar langsung dari masyarakat lewat program pemerintah dengan BPJS gratis, tetapi masyarakat mengeluhkan karena mereka tidak bisa merasakan waktu mereka sakit, mereka pergi ke puskesmas, tetapi pelayanan kesehatan situ tidak memadai. Paling tidak pertolongan pertama pada saat mereka sakit, yaitu peralatan medis yang harus disiapkan, yaitu infus ataupun oksigen, karena berdampak besar buat mereka. Sampai sudah ada kejadian di mana sampai meninggal dunia. Sekian dan terima kasih. Cukup, baik. Harap tenang Bapak Ibu. Saatnya calon Wakil Bupati nomor urut 2 menanggapi atau merespon selama 1 menit dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih dari paslon nomor urut 1. Sebenarnya itu sudah sangat bagus, tapi ada sedikit koreksi.
untuk puskesmas di Kepulauan, kita sudah ada 2 penambahan puskesmas. Itu di Kahuku dan di Pulisan. Dan untuk juga ada 4 kapal puskesling yang kita sudah siapkan di daerah Kepulauan. Dan juga ada 1 usulan yang sudah kita ajukan dari Komisi 10 DPR RI dan Kemenkes, rumah sakit Pratama menunjang di kawasan pariwisata di Likupang. Sebenarnya kalau untuk terkait ada kekurangan dan obat atau oksigen, itu mungkin saya baru dengar juga ya. Dan kita juga sebenarnya sudah ada rumah dinas tenaga kesehatan. Terima kasih. Cukup? Baik, selanjutnya akan ditanggapi kembali oleh calon wakil bupati nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Baik, terima kasih. Ini sudah program bagus untuk ke depan. Tapi kami sangat berharap siapapun pemimpin yang jadi sebentar, mereka harus turun langsung ke masyarakat. Agar supaya mereka boleh mengetahui apa yang terjadi di masyarakat. Jangan bilang kita tidak tahu, izin. Iya, karena masyarakat yang ada di Minahasa Utara itu bukan cuma seputaran kita yang ada di daerah pusat kota. Tetapi kasihan mereka yang berada di pesisir pantai dan kepulauan. Kalau kita tidak turun ke lapangan, kita tidak tahu apa yang mereka hadapi. Terima kasih. Masih ada waktu ingin ditambahkan? Cukup? Cukup? Baik. Kita berikan aplaus tentunya bagi para calon wakil bupati yang telah menyelesaikan segmen kali ini pertanyaan panelis bagi para calon wakil bupati. Ya, kalau tadi 2 segmen pertanyaan dari panelis, nah kita akan melangkah pada segmen selanjutnya. Ini mereka akan saling bertanya, satu segmen yang ditunggu-tunggu oleh hadirin dan pemirsa di rumah. Gimana, Tis? Baik, dan tentunya kita rehat sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaksaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024, Pilkada minut perkuat soliditas, keteden unpaksaan. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari Jo turang datang ke TPS pakai meniti hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden unpaksaan, pilkada minut perkuat soliditas.
Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada Minut, perkuat soliditas. Pilkada Minut, keteden un paesaan. Halo masyarakat Minahasa Utara, suara Anda menentukan nasib bangsa. Pastikan Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Minut, perkuat soliditas. Pilkada keteden unpaesaan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi kerabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaesaan. Pilkada Minut, perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Ya, Anda menyaksikan debat publik kedua pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024 yang disiarkan secara langsung oleh Kawanua TV, Radio Trendy, dan media sosial KPU Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu kami mengundang kembali pasangan calon nomor urut 1 dan pasangan calon nomor urut 2 mengambil tempat yang telah disediakan. Saat ini kita masuk pada segmen yang keempat, yakni tanya jawab antar pasangan calon. Pada segmen ini setiap pasangan calon diberikan kesempatan 1 menit untuk bertanya kepada pasangan calon lainnya. Lalu dijawab dengan durasi 2 menit. Kemudian diberikan kesempatan masing-masing pasangan calon untuk menanggapi selama 1 menit. Kami ingatkan kembali kepada masing-masing pasangan calon. Jika ada istilah, singkatan, ataupun juga terminologi, mohon untuk dijelaskan agar dipahami. Dan untuk pertanyaan maupun juga jawaban yang dilontarkan harus sesuai dengan tema dan subtema yang telah ditetapkan, yakni tema kualitas pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan dalam mengatasi persoalan daerah Minahasa Utara. Dengan subtema kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan sumber daya alam, infrastruktur dan tata ruang, serta sosial budaya. Kesempatan pertama, pasangan calon nomor urut 1 akan bertanya ke pasangan calon nomor urut 2. Bisa hadap-hadapan Bapak-Bapak? Nah, ini dia. Oke, 1 menit bertanya dan 2 menit menjawab. 1 menit untuk pasangan calon nomor urut 1 akan dihitung saat Anda mulai bertanya. Baik, terima kasih Pak Jouna yang kami hormati. Dalam konteks tata kelola pemerintahan, staf khusus Bupati menjadi hal yang penting juga untuk memberikan sumbangsi pemikiran terkait dengan pelayanan publik. Kemarin setahu kami Pak Jouna memecat 3 orang staf khusus yang bertemu dengan Pak Hasim, adik dari Presiden Prabowo Subianto. Sementara ada staf khusus yang terang-terangan mendukung Pak Ganjar dan ada camat yang mensosialisasikan salah satu partai politik untuk didukung. Bagaimana pesan dan sikap Pak
Jouna terkait dengan hal tersebut. Terima kasih. Cukup? Diberikan Baik. kesempatan ya Iya. untuk paslon nomor 2. Mohon tunggu sebentar Bapak. Ya, disilakan kepada pasangan calon nomor urut 2 untuk menjawab. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Iya, pertama saya ingin menyampaikan bahwa ini di luar konteks. Bahwa pemecatan tersebut tidak ada kaitannya dengan dia bertemu dengan siapa dan bertemu dengan siapa. Inilah yang kita sebut dengan profesionalitas. Bukan masalah bertemu dengan siapa, ada penilaian-penilaian yang menjadi penilaian dari kepala daerah terhadap seorang staf khusus. Jadi jangan pasangan calon nomor urut 1 menggiring pada opini-opini yang menimbulkan perpecahan. Apalagi mengangkat dan membawa nama-nama tokoh nasional. Sangat berbahaya. Ini sangat berbahaya. Saya minta kepada penyelenggara untuk memperhatikan hal seperti ini. Karena ini menyangkut hal-hal yang sifatnya sangat berbahaya bagi keutuhan. Rasa persahabatan, rasa pengertian antara kami, antara partai, antara tokoh-tokoh masyarakat itu sangat penting. Dan kita sama-sama sudah tahu bahwa Pak Prabowo, Mas Gibran yang sudah dilantik sebagai presiden dan wakil presiden, saya katakan mereka itu adalah presiden dan wakil presiden kita semua. Tidak membeda-bedakan. Dan saya sangat yakin bahwa di bawah kepemimpinan Pak Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran, bangsa Indonesia akan menggiring atau akan diarahkan pada arah yang benar sesuai dengan apa yang disampaikan oleh mereka pada saat kampanye. Dan kami JGKWL akan terus mendukung setiap program-program pemerintah pusat. Karena partai-partai yang mengusung kami juga adalah partai-partai yang ikut memenangkan Pak Prabowo dan Mas Gibran dalam pemilihan presiden dan wakil presiden kemarin. Sehingga pada kesempatan yang berbahagia ini, izinkan saya menyampaikan kepada seluruh masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, jangan kita mau dipecah belahkan unsur aspek sinergitas. Karena Presiden Prabowo dan Wakil Presiden Mas Gibran adalah Presiden dan Wakil Presiden kita semua. Terima kasih. Waktu Anda selesai. Selanjutnya akan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 1. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Harap tenang Bapak Ibu. Pak Jouna, staf khusus dibayar oleh pajak rakyat dari APBD. Dan oleh karena itu bagian dari suatu tata kelola pemerintahan. Mereka tidak terpisah dalam sumbangsi memberikan sumbangsi pemikiran terhadap bupati dan wakil bupati. Dan oleh karena itu saya kira ini sesuai dengan konteks debat kita saat ini. Tata kelola dan pelayanan publik. Mereka menerima gaji, tunjangan itu dari APBD Kabupaten Minahasa Utara loh. Dan oleh karena itu berhak bagi mereka untuk bisa menjalankan profesionalitas kerja. Tidak ada intimidasi. Persoalannya Pak Jouna memecat mereka pasca pertemuan dengan Pak Hasim, adik dari Presiden Pak Prabowo, dan tidak melakukan tindakan terhadap mereka yang mendukung Pak Ganjar Pranowo. Ada camat juga yang memberikan statement untuk mendukung, tetapi tidak diberikan tindakan nyata dari Pak Jouna. Saya kira ini, terima kasih. Baik, cukup. Cukup. Kembali paslon nomor urut 2, mohon tenang, kami kembali ke tata tertib. Kami tidak bisa melanjutkan kalau para pendukung melanggar tata tertib. Kami persilakan paslon nomor 2 menanggapi selama 1 menit dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Ya, saya ingin mau menegaskan bahwa staf khusus itu adalah hak prerogatif dari bupati untuk mengangkat dan memberhentikan. Pasangan calon nomor urut 1 tidak paham tentang itu. Sehingga beliau hanya melihat aspek perasaan, aspek kondisi-kondisi apalagi yang sifatnya seperti memecah belah dengan konteks bertemu dengan siapa. Saya melihat bahwa ini adalah hal yang tidak baik untuk kita contoh. Bahwa untuk mengangkat staf khusus itu adalah hak prerogatif dari bupati dan wakil bupati. Dan ini tidak boleh dicampur adukan dengan aspek-aspek lain. Sehingga yang menjadi hak prerogatif itu tidak bisa dipertanyakan dengan aspek-aspek seperti yang tadi disampaikan. Terima kasih. Cukup? Cukup. Selesai. Baik, selesai dan kita rehat sejenak. Untuk itu tetaplah bersama kami.
Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaasaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada minut, perkuat soliditas. Pilkada minut, keteden unpaesaan. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada minut, perkuat soliditas, keteden unpaesaan. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari jo orang datang ke TPS pakai menipe hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden unpaesaan, pilkada minut, perkuat soliditas. Halo masyarakat Minahasa Utara, suara Anda menentukan nasib bangsa. Pastikan Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada minut, perkuat soliditas, pilkada keteden unpaesaan. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada minut, perkuat soliditas. Pilkada minut, keteden unpaesaan. Terima kasih Anda masih bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024.
Ya, kita masih di sesi tanya jawab antar paslon dan kembali kami ingatkan jika ada istilah singkatan atau terminologi mohon untuk dijelaskan dan masih kembali kepada tema. Jika ada pertanyaan di luar tema, maka kami akan hentikan. Sekali lagi tema pada debat kedua ini yaitu kualitas pelayanan publik dan inovasi tata kelola pemerintahan dalam mengatasi persoalan daerah Minahasa Utara dengan subtema kesehatan, pendidikan, lingkungan hidup dan sumber daya alam, infrastruktur dan tata ruang juga sosial budaya. Silakan kami mengundang pasangan calon nomor urut 1 dan nomor urut 2 mengambil tempat yang telah disediakan. Kalau pada sesi sebelumnya, segmen sebelumnya, paslon 1 yang bertanya, kali ini paslon 2 bertanya kepada paslon 1. Bisa hadap-hadapan Bapak-Bapak? Pertanyaan 1 menit dan menjawab 2 menit. 1 menit dihitung saat Anda mulai bertanya. Ya, terima kasih. Kita tahu bahwa Pak Presiden Prabowo sudah membentuk kabinet baru. Dan kita tahu ada beberapa kementerian yang dirubah. Nah, tentu kita harus menyesuaikan. Terdapat 48 kementerian dan lembaga. Pertanyaan saya, dan ini harus hati-hati menjawabnya, paslon nomor 1. Jangan sampai salah. Adalah bagaimana cara paslon nomor 1 menjalankan tata pemerintahan dengan adanya perubahan nomenklatur dan kementerian yang sudah dibentuk oleh Pak Presiden Prabowo. Terima kasih. Cukup? 2 menit untuk paslon 1 menjawab dan dihitung saat Anda mulai berbicara. Ya baik, terima kasih Pak Jona. Bukan Pak Jona yang menilai kami salah atau benar. Nanti rakyat yang menentukan tanggal 27. Baik. Terkait dengan perubahan nomenklatur, pemisahan kementerian menjadi 48, ini bagian dari penguatan kelembagaan. Dan oleh karena itu akan ada sharing anggaran yang nantinya berimplikasi terhadap peningkatan kesejahteraan rakyat. Beberapa lembaga kementerian yang dipisah itu bukan kementeriannya jadi gemuk, tetapi memperkuat supaya efektivitas pelayanan publik itu bisa berjalan dengan efektif. Dan oleh karena itu, penerapan itu akan turun sesuai dengan amanat konstitusi sampai pada tingkatan struktur organisasi pemerintahan di tingkatan provinsi dan kabupaten dan kota. Penyesuaian itu harus sesuai dengan kementerian, sesuai dengan pemerintah pusat. Tetapi tentu kita harus memperhatikan juga bagaimana kesesuaian kondisi lokal dan kearifan lokal di wilayah kita sendiri. Seperti ada pemisahan Kementerian Kebudayaan, Kementerian Pendidikan Tinggi, dan Kementerian Pendidikan Dasar. Di kita bisa digabung menjadi Dinas Pendidikan dan Kebudayaan. Ada mandatory spending 20% untuk memperkuat legitimasi terhadap anggaran di bidang kebudayaan. Kalau itu dipisah, nantinya pengalokasian tidak ada mandatory terhadap bidang kebudayaan akan mempersulit akses untuk memperkuat pendekatan sosial budaya kita. Dan oleh karena itu, saya kira ini normatif. Kebijakan polisi yang diambil oleh pemerintah pusat akan disesuaikan dengan kewenangan yang ada di daerah. Dan oleh karena itu kami terus menggaungkan pola sinergitas ini. Ini tidak ada yang salah dalam pemahaman politik, dalam membangun suatu infrastruktur politik, di dalamnya dukungan dari partai politik, tetapi penguatan kelembagaan dalam suprastruktur politik, trias politika, penguatan lembaga yudikatif, eksekutif, dan legislatif, bagian dari upaya kita untuk peningkatan pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat Minahasa Utara. Terima kasih. Cukup. Selesai. Baik, dan selanjutnya akan ditanggapi oleh pasangan calon nomor urut 2. Waktu Anda 1 menit dimulai ketika Anda berbicara. Terima kasih, tapi mohon maaf, memang penjelasannya sangat enak didengar. Ya, tetapi yang harus, makanya saya menyampaikan tadi harus hati-hati. Karena yang paling pertama kali harus dilihat oleh seorang kepala daerah itu adalah harus menunggu petunjuk teknis. Penggabungan-penggabungan yang dilakukan itu tidak bisa dilakukan sendiri-sendiri. Harus ada petunjuk teknis tersebut. Kemudian kita harus menetapkan perdanya. Ada perda struktur organisasi dan tata kerja. Ini yang harus dilakukan. Oleh karenanya pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan bahwa jangan hanya kita retorika. Enak didengar tetapi berbahaya untuk kita lakukan. Atau bahkan tidak boleh kita lakukan. Oleh karena itu pada kesempatan ini kami juga berterima kasih atas penjelasannya, tetapi inilah yang seharusnya dilakukan oleh seorang kepala daerah untuk melanjutkan atau melaksanakan apa yang dilakukan oleh Pak Presiden terhadap penyesuaian kementerian dan lembaga tersebut. Terima kasih. Baik, cukup. Kembali paslon nomor urut 1 menanggapi 1 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Pak Jona, pemerintahan akan terus berjalan. Kebijakan pemerintah pusat tidak bisa menghentikan kekuatan otonomi daerah kita.
Dan oleh karena itu, pelaksanaan pelayanan publik dan kerja-kerja kerakyatan di setiap SKPD, OPD yang ada, itu akan terus bergulir. Tidak bisa menunggu. Dan oleh karena itu kalau Pak Jona bicara soal Perda, saya kebetulan wakil ketua Badan Pembentukan Peraturan Daerah di DPRD Provinsi periode kemarin. Dan oleh karena itu produk hukum daerah ada hierarkisnya. Ada jenis peraturan perundang-undangannya. Perda harus menyesuaikan dengan ketentuan hukum yang lebih tinggi. Makanya kalau disampaikan di aturan teknis, kita merujuk pada ketentuan yang diatur dalam ketentuan hukum yang lebih tinggi. Diterjemahkan dalam bentuk produk hukum daerah, perda, dan ditindaklanjuti dalam bentuk peraturan bupati. Pelaksana implementasi dari produk hukum daerah yang kita hasilkan. Tidak ada yang keliru di situ. Ini soal pemahaman pemerintahan dan politik untuk kita membangun daerah Kabupaten Minahasa Utara. Makasih. Waktu cukup. Waktu habis. Hadirin sekalian, boleh kita berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk paslon 1 dan 2. Dan demikianlah untuk segmen tanya jawab antar pasangan calon. Dan sesaat lagi kita akan masuk pada segmen pamungkas ya, yakni closing statement. Untuk itu tetaplah bersama kami dalam debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaasaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Mari Jo, jadi pemilih cerdas, ketahui visi misi serta program para pasangan calon. Jangan terperdaya politik uang, ingat pilihan Anda menentukan masa depan Minahasa Utara 5 tahun ke depan. Ayo sukseskan Pilkada Minahasa Utara tahun 2024, Pilkada Minut perkuat soliditas, keteden unpaasaan. Hai teman pemilih, ketahuilah setiap suara sangat berharga, serta menentukan masa depan bangsa dan negara, terlebih khusus Kabupaten Minahasa Utara. Untuk itu, mari jo orang datang ke TPS pakai menipe hak suara di tanggal 27 November tahun 2024 untuk memilih gubernur dan wakil gubernur serta bupati dan wakil bupati. Keteden unpaasaan, Pilkada Minut perkuat soliditas. Halo masyarakat Minahasa Utara, suara Anda menentukan nasib bangsa. Pastikan Anda telah terdaftar dalam daftar pemilih tetap KPU Kabupaten Minahasa Utara dengan cara cek dptonline.kpu.go.id. Pastikan Anda menggunakan hak suara Anda di TPS Rabu 27 November 2024. Pilkada Minut perkuat soliditas, Pilkada keteden unpaasaan. Pilkada atau pemilihan kepala daerah adalah sarana kedaulatan rakyat
untuk memilih pemimpin di daerahnya. Rakyat berdaulat dengan prinsip demokrasi yang hakiki, langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil. Untuk itu, menjadi harapan besar kita bersama. Pilkada berlangsung dengan aman, damai, dan bahagia. KPU Minahasa Utara mengajak masyarakat di bumi Kelabat ini untuk bersama-sama menciptakan pilkada dengan semangat keteden unpaasaan. Pilkada minut perkuat soliditas. Kita wujudkan pilkada sukses di tanah yang kita cintai. Pemilihan kepala daerah atau pilkada bukan hanya sekedar pesta 5 tahunan. Pilkada adalah pintu gerbang masa depan daerah ini. Mari teman pemilih, tentukan pilihan di Pilkada 2024 di Kabupaten Minahasa Utara. Dengan berpartisipasi aktif, teman pemilih sudah menciptakan sejarah bagi bangsa ini. Pilkada minut, perkuat soliditas. Pilkada minut, keteden unpaesaan. Hadirin pemirsa pendengar radio dan warganet, terima kasih Anda masih bersama kami. Dan tiba saatnya di penghujung acara debat kedua ini, kita di segmen ke-6 untuk closing statement. Untuk itu kami mengundang kedua pasangan calon untuk menempati tempat yang disediakan. Boleh berikan tepuk tangan yang paling meriah untuk segmen terakhir ini. Kesempatan pertama, ada 2 menit untuk pasangan calon nomor urut 2, pernyataan penutup. Waktu 2 menit akan dihitung saat Anda mulai berbicara. Terima kasih, hadirin yang terhormat, rakyat Kabupaten Minahasa Utara yang saya sangat cintai. Kami telah berdiskusi dan mendengarkan berbagai pandangan mengenai pentingnya kualitas pelayanan publik dan inovasi dalam tata kelola pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara. Kami percaya bahwa dengan komitmen yang kuat, kolaborasi yang erat, dan inovasi yang berkelanjutan, kita dapat mengatasi berbagai tantangan di bidang pendidikan, kesehatan, lingkungan hidup, serta pelestarian sosial dan budaya. Kami mengajak semua elemen masyarakat untuk bersama-sama dengan kami mewujudkan perubahan yang kita inginkan. Setiap suara, setiap langkah, dan setiap tindakan kita sangat berarti dalam membangun Kabupaten Minahasa Utara menjadi lebih baik. Kami siap menjadi pemimpin yang mendengarkan, pemimpin yang melayani, dan pemimpin yang bekerja keras untuk kepentingan bersama. Akhir kata, izinkan kami menutup pernyataan ini dengan sebuah pantun. Kelikupang sekarang sudah jadi lebih cepat. Pantainya indah, bukitnya cantik. Lanjutkan untuk Minahasa Utara lebih hebat, karena Jone Kevin memang menarik. Terakhir, saya ingin menyampaikan happy birthday untuk my bro. Selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Terima kasih. Masih ada waktu? Cukup. Kita berikan aplaus yang paling meriah untuk pasangan calon nomor urut 2. Selanjutnya diberikan kesempatan bagi pasangan calon nomor urut 1 untuk menyampaikan closing statement. Waktu Anda 2 menit dimulai saat Anda berbicara. Masyarakat Minahasa Utara yang kami cintai, kami MJPCK berkomitmen memaksimalkan penganggaran 20% untuk pendidikan, 10% untuk kesehatan, dan penganggaran lainnya sesuai dengan mandatory spending
serta memaksimalkan fungsi inspektorat dalam pengawasan internal. Kami bertekad akan berkolaborasi dengan aparat penegak hukum untuk memastikan akuntabilitas pemanfaatan anggaran dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi. MJPCK akan bertanggung jawab penuh terhadap pembangunan di Minahasa Utara dan tidak akan saling menyalahkan pemerintah provinsi maupun pemerintah pusat. Selamat ulang tahun Pak Kevin, Tuhan Yesus memberkati bersama dengan keluarga. Bapak Ibu rakyat Minahasa Utara yang kami cintai, MJPCK berkomitmen memberikan peningkatan kesejahteraan bagi guru dan guru honorer di Kabupaten Minahasa Utara. Kami berkomitmen untuk memberikan bantuan akhir studi bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi S1 10 juta rupiah, mahasiswa S2 20 juta rupiah, mahasiswa S3 100 juta rupiah. Oleh karena itu kami mengajak kepada seluruh masyarakat Minahasa Utara untuk bersatu dan membangun bersama daerah yang kita cintai ini. Kami sungguh bersyukur beberapa hari kemarin bertemu dengan Pak Jokowi dan memberikan mandat dan dukungan langsung kepada MJPCK untuk maju sebagai Bupati dan Wakil Bupati Minahasa Utara. Dan pada tadi malam sungguh sesuatu yang mengagetkan bagi saya, ditelepon langsung Pak Jokowi memberikan support dalam pelaksanaan debat ini dan mendukung nantinya MJPCK dalam pemerintahan di Kabupaten Minahasa Utara. Terima kasih somahe kai kahage sansiote sampate-pate. Pakatiti tuhema pakanando mangana boleng balang sengkahindo pakatuan pakalawiden. Terima kasih. Pasangan calon nomor urut 1 yang telah menyampaikan closing statement. Dan demikianlah untuk pernyataan penutup dari masing-masing pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Boleh saya minta aplaus yang meriah untuk masing-masing pasangan calon. Bagaimana hadirin, pemirsa, pendengar radio maupun juga warganet, apakah performa dari masing-masing pasangan calon tadi sudah memantapkan hati para pemilih? Ya, kalau tentunya masih belum, tenang saja karena KPU Kabupaten Minahasa Utara masih ada lagi debat publik ketiga tanggal 18 November. Dan tentunya ada satu momen yang sangat penting pada Apa tahun itu, 2024 ini, yakni hari pemungutan suara pada betul. 27 November mendatang. Sama-sama kita berbondong-bondong ke betul TPS sekali. untuk hari pencoblosan 27 November tahun 2024. Dengan demikian berakhir sudah debat publik kedua pasangan calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Minahasa Utara tahun 2024. Saya Redi Sumual dan saya Cetiza Lumikewas mewakili seluruh kerabat kerja yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Selamat malam dan sampai jumpa.
Ayo warga Minahasa Utara, ajak teman-teman dengan saudara. Tanggal 27 November 2024, orang sama-sama mau pergi di TPS. Mari jom orang bapilih Pilkada 2024. Orang sama-sama mau sukseskan Pilkada Minahasa Utara. Ciptakan pilkada yang aman, beriringan torang pergi di TPS. Baku panggil saudara, deng tamang-tamang, jangan sampai ada yang ubah golput. Ayo ciptakan Pilkada Minut, perkuat soliditas. Bersama-sama Pilkada Ketua dan Unpad Esaan. Pemilu sarana integrasi bangsa, ayo gunakan hak pilih kita. Jangan sampai ngoni lupa DP tanggal 27 November 2024. Ayo ciptakan Pilkada Minut, perkuat soliditas. Bersama-sama Pilkada Ketua dan Unpad Esaan. Mari juturang warga Minahasa Utara, di pemilihan kepala daerah 2024 ini, orang baku kasih ingat, orang jangan ada yang golput. Tanggal 27 November 2024, sama-sama orang di TPS. Mari jom orang bapilih di Pilkada 2024. Orang sama-sama mau sukseskan Pilkada Minahasa Utara. Ciptakan pilkada yang aman, beriringan torang pergi di TPS. Baku panggil saudara, deng tamang-tamang, jangan sampai ada yang ubah golput. Ayo ciptakan Pilkada Minut, perkuat soliditas. Bersama-sama Pilkada Ketua dan Unpad Esaan. Pemilu sarana integrasi bangsa, ayo gunakan hak pilih kita. Suara kita menentukan nasib bangsa, terutama warga Minahasa Utara. Ayo ciptakan Pilkada Minut, perkuat soliditas. Bersama-sama Pilkada Ketua dan Unpad Esaan. Pilkada Ketua dan Unpad Esaan. Pilkada Ketua dan Unpad Esaan.
Selamat malam. Aduh. Ketua-ketua partai. Ayo, tunggu ya. Ketua-ketua partai. Ibu. Oke, mana yang lain? Ayo, ketua. Lanjut. Jangan lupa ya. Oke. Ya. Kau maju sedikit. Ya, oke. Iya. Ya, silakan. Boleh itu. Ya. Pak JK bisa ceritakan tentang debat kedua malam hari ini Pak secara umum? Ya, secara umum apa yang saya sampaikan adalah hal-hal yang sudah kami lakukan selama kami menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Minahasa Utara. Banyak hal yang sudah kami lakukan termasuk memperhatikan masyarakat kita yang di pesisir dan kepulauan dengan memberikan tambahan 2 buah puskesmas dan puskesling yang sudah kita siapkan untuk melayani masyarakat yang ada di kepulauan termasuk masyarakat di pesisir. Dan tanpa kita membeda-bedakan apa yang sudah kita lakukan termasuk tata kelola pemerintahan yang kita sudah lakukan, kami Kabupaten Minahasa Utara di bawah kepemimpinan JGKWL kami mendapatkan Meritokrasi Award. Meritokrasi Award ini adalah award yang diberikan untuk tata kelola ASN yang baik. Termasuk juga sudah berkali-kali saya sampaikan bahwa dalam Musrembang Provinsi Sulawesi Utara di bulan April 2024 kemarin, Kabupaten Minahasa Utara dinyatakan sebagai kabupaten terbaik se-Sulawesi Utara. Ini menunjukkan bahwa tata kelola kami baik dari sisi seluruh pemenuhan kebutuhan masyarakat, pelayanan masyarakat baik kesehatan maupun pendidikan, termasuk tata kelola pemerintahan kami adalah terbaik. Dan 3 tahun berturut-turut semenjak kami menjadi bupati dan wakil bupati di Kabupaten Minahasa Utara, Kabupaten Minahasa Utara mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dari BPK. Ya, terima kasih. Baik, siap. Saya menyampaikan bahwa semua yang menjadi subtema, baik pendidikan, kesehatan, infrastruktur, kemudian sosial budaya, semua sudah kita lakukan. Makanya yang kami tawarkan adalah kami akan melanjutkan program-program unggulan kami dan kami mengupgrade. Salah satu contoh, mal pelayanan publik yang kita lakukan hampir 21 tahun. Kabupaten Minahasa Utara berdiri baru pertama kali ini kita memiliki mal pelayanan publik. Dan ini kita akan upgrade menjadi mal pelayanan publik digital. Mal pelayanan publik digital ini tidak bisa dilaksanakan seluruh Indonesia karena ada batasan-batasan dan Kabupaten Minahasa Utara termasuk salah satu yang dipilih. Nah, itu kira-kira. Ya, untuk sosial budaya, pengembangan budaya saya tadi sudah menyampaikan bahwa sejak kepemimpinan di tahun pertama JGKWL, kami sudah mengaktifkan yang namanya MULOK, muatan lokal, pembelajaran tentang bahasa Tonsea. Yang kita tahu bahwa bahasa Tonsea ini sudah semakin hari semakin punah. Nah, kita tidak mau bahwa kearifan lokal ini akan punah dari Kabupaten Minahasa Utara. Makanya kami menciptakan MULOK ini. Dan saya bahkan sangat terheran-heran. Ini kita sudah lintas suku, agama, dan ras. Ada anak kecil dari suku Sangir yang jago sekali berbahasa Tonsea. Ini merupakan satu hal yang sangat membanggakan bagi kita. Menunjukkan bahwa kita melihat kebudayaan kita itu inklusif, terbuka bagi siapa saja. Dan apalagi dengan kita ditetapkan sebagai destinasi pariwisata super prioritas, kearifan lokal ini harus kita jaga. Kita terus mengangkat setiap budaya kita. Kita mengangkat kolintang kita mengangkat tradisi-tradisi kita, maengket, tari-tarian yang ada di kita, bahkan upacara-upacara adat yang dulu sudah tidak pernah dilaksanakan lagi, kami kembangkitkan kembali untuk dilaksanakan. Dan saya rasa teman-teman media bisa melihat dan bisa mengetahui apa saja yang sudah kita lakukan untuk pengembangan sosial budaya di Kabupaten Minahasa Utara ini. Pak Jole, apa parameter yang dapat menyebutkan bahwa 3 tahun Bapak memimpin terjadi sinergitas dengan pemerintah pusat dalam pembangunan? Banyak sekali. Sinergi dengan pemerintah pusat ini adalah satu kewajiban. Mengapa? Karena anggaran kita ini
DAU dan semua itu dikirim dari pemerintah pusat. Itu adalah salah satu contoh sinergi. Jadi kita tidak bisa mendapatkan anggaran kita sendiri. Pemerintah pusat sudah mengalokasikan itu, termasuk semua bidang kesehatan, bidang pendidikan. Jadi tidak bisa kita bilang bahwa kalau si A yang menang kemudian tidak sinergi dengan pemerintah pusat. Itu misleading dan itu berbahaya. Menyampaikan informasi itu kepada masyarakat itu saya rasa tidak baik ya. Karena siapapun yang menjadi bupati dan wakil bupati itu pasti akan sinergi dengan pemerintah pusat. Karena apa? Karena kita ini harus menjalankan tata pemerintahan yang sesuai dengan aturan. Gitu. Tidak boleh kita suka-suka sendiri. Apalagi kita mau menyampaikan bahwa kita mau bikin ini, kita bikin itu. Ingat bahwa anggaran itu ada mandatorinya, ada juknisnya. Tidak bisa kita atur-atur sendiri. Ya. Ini aja dulu. Perasaan saya sangat senang karena saya bisa menyampaikan hal-hal yang sudah kami lakukan kepada masyarakat. Sebab mungkin kami jarang menyampaikan ini kepada masyarakat karena kami sibuk kerja. Kami tidak sibuk berkata-kata, kami sibuk bekerja. Sehingga kami mungkin tidak sering ya kami melakukan hal-hal menyampaikan apa yang sudah kami lakukan. Bahkan teman-teman media yang saya menyampaikan terima kasih karena apa? Karena teman-teman media lah yang mempublikasikan apa yang sudah kami lakukan. Saya menyampaikan bahwa saya tidak mau, sudah capek mendapatkan penghargaan. Ya, sudah capek karena bukan itu tujuan kita. Yang jadi persoalan adalah penghargaan ini adalah penghargaan yang bisa meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Oleh karenanya kita harus kejar terus. Makanya prestasi jangan berhenti. Ya. Saya rasa itu tidak usah kita perpanjang lagi ya. Ini menjadi suatu bahan kajian dan evaluasi dari penyelenggara. Ya, saya pikir itu tidak perlu kita besar-besarkan. Itu biarkan itu hanya di internal debat ya. Karena saya rasa debat juga itu kan dipublikasikan ya. Jadi saya pikir tidak perlu kita ulang lagi. Ya, karena kita tidak mau memecah belah masyarakat. JGKWL itu diusung dan didukung oleh 15 partai. 80% jumlah kursi yang ada di DPRD menunjukkan kami berusaha untuk merangkul semua elemen masyarakat untuk membangun Kabupaten Minahasa Utara. Terkait disabilitas, saya minta maaf ya bahwa ini kami hadirkan ya, ini dalam rangka kami mendukung bahwa inklusivitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Minahasa Utara ini sudah kami nyatakan bahwa kami meningkatkan pelayanan secara inklusif. Mengapa? Di mall pelayanan publik, di tempat-tempat pelayanan publik kita, itu kami menyiapkan fasilitas untuk disabilitas. Kami memberikan kesempatan kepada mereka agar mereka juga mampu untuk bisa menikmati pelayanan publik yang maksimal. Termasuk bagaimana kita melihat kebutuhan-kebutuhan mereka. Dan ini sudah menjadi bagian dari program JGKWL yang nanti akan kami lanjutkan. Sangat pantas dilanjutkan. Ya. Ada lagi mungkin yang lain. Ini soalnya banyak pertanyaan. Yang lain lagi. Yang lain. Sudah? Oke, terakhir. Ya, oke. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya ingin menghimbau kepada seluruh masyarakat. 27 hari lagi kita akan sampai pada hari pemilihan. Ya, 27 dari sekarang ya. Kita akan sampai pada hari pemilihan. Saya menghimbau kepada masyarakat Kabupaten Minahasa Utara, gunakan hak pilih. Karena pemerintah Kabupaten Minahasa Utara kami mengalokasikan untuk biaya pemilu ini 63 miliar. 63 miliar ini diambil dari kita mengurangi pelayanan kita untuk meningkatkan pembangunan infrastruktur, pemberian subsidi dan sebagainya. Itu kita ambil dari alokasi anggaran itu. Jadi jangan sampai tidak dimanfaatkan. Biaya demokrasi ini sangat mahal. Oleh karenanya saya menghimbau, mari kita manfaatkan hak suara kita. Dan jangan lupa memilih yang sudah terbukti
Jangan memilih yang baru janji. JGKWL lanjutkan 2 periode. Sudah ya.
Tes. Jadi ya, kami menyampaikan sesuatu yang kontekstual, yang terjadi di lapangan, dan komitmen kami untuk ke depan. Dan oleh karena itu publik bisa menilai bagaimana program-program kami yang terukur berbasis pada data dan membangun suatu pola sinergitas dengan kepemimpinan Pak Prabowo dan Mas Gibran. Dan luar biasa, teman-teman media yang tadi dalam closing statement saya sampaikan, tadi malam kami ditelepon langsung oleh Pak Jokowi untuk memberikan support pelaksanaan pilkada, tetapi juga beliau sudah menyampaikan langsung kepada Pak Prabowo dan juga Mas Gibran apa yang menjadi aspirasi yang kami sampaikan kepada beliau waktu pertemuan di Solo. Dan oleh karena itu, ini tentu kita butuh dorongan dari pemerintah pusat untuk bisa membantu peningkatan kesejahteraan rakyat, tetapi juga pembangunan Kabupaten Minahasa Utara dimulai dari ibu kota air Madidi dan wilayah Likupang Raya, kepulauan dan daerah pesisir. Ya, tadi kami sudah disampaikan Pak Christian Kamagi, Pak Wakil Bupati, bahwa kita perlu menyusun dokumen pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah, PPKD. Ini amanat konstitusi. Di dalamnya akan mengatur bagaimana pelestarian kebudayaan, bagaimana bahasa daerah itu menjadi bagian dari kehidupan masyarakat Minahasa Utara, dan juga unsur-unsur peningkatan pemajuan kebudayaan daerah. Untuk memaksimalkan itu, kita harus menyusun PPKD itu, pokok-pokok pikiran kebudayaan daerah. Dan kami sudah mengkomunikasikan langsung dengan pemerintah pusat. Kebetulan yang menjadi Menteri Kebudayaan adalah kader Partai Gerindra, Pak Fadlizon, dan yang menjadi Wakil Menteri Kebudayaan Republik Indonesia adalah sahabat saya, Mas Giring Ganesha, kader PSI. Dan oleh karena itu, kita sudah membangun komunikasi yang intensif, dan ini akan mendapatkan perhatian, atensi yang luar biasa dari pemerintah pusat, karena kita sinergi bersama untuk membangun Kabupaten Minahasa Utara yang kita cintai. Ya, Pak Jokowi kemarin sudah menyampaikan secara eksplisit bahwa kita perlu memberikan perhatian khusus terhadap kawasan ekonomi khusus dan destinasi pariwisata super prioritas. Dan oleh fasilitas dasar mereka di wilayah kepulauan pesisir itu belum merdeka secara utuh. Dan oleh karena itu perlu perhatian dari pemerintah berkolaborasi dengan pemerintah pusat untuk membangun di daerah kepulauan. Tetapi juga akses internet, karena akses internet belum merata dan belum gratis juga, teman-teman media. Dan oleh karena itu perlu diberikan dorongan dana stimulan dari pemerintah pusat untuk memperbaiki ini ke depan. Salah satu unsur penunjang adalah bagaimana kesiapan infrastruktur listrik dan juga akses internet yang merata yang diberikan oleh pemerintah. Ya, peningkatan SDM menjadi hal yang sangat krusial. Dan oleh karena itu kami sudah menyampaikan bahwa Minahasa Utara, ketika Tuhan memberkati kami menjadi pemimpin di Kabupaten Minahasa Utara, menjadi bupati dan wakil bupati, kami sudah komitmen untuk memberikan bantuan akhir studi bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi S1, bagi mahasiswa yang menyelesaikan studi S2, dan mahasiswa yang menyelesaikan studi S3. Angkanya 10 juta S1, 20 juta S2, dan bantuan akhir studi untuk S3 sejumlah 100 juta rupiah. Ini komitmen untuk meningkatkan SDM masyarakat kita. Tetapi juga komitmen kami untuk menaikkan SDM adalah memberikan kesejahteraan, insentif bagi para guru dan juga guru honorer. Apalagi di wilayah Likupang Raya dan wilayah kepulauan yang ada banyak memberikan kepada kami testimoni. Mereka sangat kesulitan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, sementara mereka harus mengejar target, mengajar kepada para peserta didik kita. Ini akan menjadi perhatian khusus kami.
Iya, fasilitas kesehatan yang disampaikan oleh paslon nomor 2 yang sudah disiapkan belum ditunjang oleh peralatan medis dan juga tenaga SDM kesehatan yang mumpuni. Dan oleh karena itu kita bangun infrastrukturnya, fisiknya bagus, tapi alkes yang ada di dalam itu tidak menunjang untuk mendukung perawatan bagi pasien. Dan oleh karena itu yang nantinya akan kami optimalkan. Kami akan membangun fisiknya, tetapi juga menyiapkan SDM tenaga kesehatannya, dan peralatan-peralatan medis, alat kesehatan tersebut harus terpenuhi di wilayah kepulauan, wilayah Likupang Raya. Ya, terima kasih. Ini yang sangat penting juga. Makanya tadi kami sudah menyampaikan bahwa ketika kami diberikan mandat oleh Tuhan untuk memimpin Kabupaten Minahasa Utara, kami membuka ruang aspirasi kepada publik. Jam 10 sampai jam 12, kita berkolaborasi sinergi dengan DPRD Kabupaten Minahasa Utara, menerima aspirasi masyarakat yang sifatnya pelayanan publik harus diselesaikan hari itu juga. Kami juga siap bakampung untuk turun berkantor di setiap desa yang lebih dulu didahului dengan pendataan identifikasi persoalan oleh struktur organisasi pemerintahan, mulai dari tingkat bawah berjenjang sampai di tingkatan kecamatan. Sehingga kami datang menyelesaikan persoalan, pelayanan publik bisa berjalan dengan baik. Setiap kali ada aduan aspirasi, ada pasukan gemoy yang lebih dulu juga akan mengidentifikasi masalah tersebut, dan kita akan menyelesaikan itu dengan cepat. Ini bisa dilakukan, hanya butuh keberanian. Apakah pemimpin itu progresif untuk melakukan terobosan-terobosan bagi kepentingan masyarakat Minahasa Utara. Ya. Ya, normatifnya kan mereka memberikan report laporan kepada bupati dan wakil bupati kalau perangkat daerah. OPD itu kepala organisasi perangkat daerah itu melaporkan. Tetapi pelaporan itu kepada pimpinan. Kami akan menerapkan suatu terobosan inovasi yang baru, bahwa kepala OPD, camat-camat yang ada melaporkan aktivitas kerja mereka kepada publik secara langsung. Setiap hari mereka harus mencatat jam sekian ada di mana, lagi melakukan apa. Terus pelaporan juga terkait dengan pertanggungjawaban keuangan. Dan oleh karena itu harus dilaporkan ke publik. Publik perlu mengakses informasi tersebut. Bagian dari keterbukaan informasi publik dan pertanggungjawaban atas uang rakyat. Ya, kami dalam berbagai kesempatan selalu menghimbau kepada seluruh masyarakat, terlebih khusus tim partai politik pengusung, relawan yang ada, untuk melaksanakan demokrasi secara riang gembira. Politik kegembiraan. Jangan menghujat, jangan menyerang secara personal, tetapi adu gagasan, adu visi. Dan ini menjadi bagian dari komitmen kami untuk memelihara, menjaga demokratisasi di Kabupaten Minahasa Utara. Kami sangat yakin 27 November MJPCK menang, kolaborasi dengan pemerintah pusat akan memperkuat Minahasa Utara maju lebih cepat. Ya, ini gagal paham ini. Ada kesalahan berpikir dan menganalisis. Dan oleh karena itu, kalau tadi di luar konteks langsung ditegur oleh moderator dan pihak penyelenggara. Tetapi tidak ditegur, karena saya perlu menjelaskan, staf khusus ini mereka memberikan sumbangsi pemikiran kajian secara teoritis dan konseptual kepada bupati dan wakil bupati. Mereka mendapatkan gaji dari hasil pajak rakyat, dari uang rakyat yang terkonversi jadi anggaran pendapatan dan belanja daerah. Dan oleh karena itu, pelayanan publik menjadi bagian dari kerja bupati yang mensuplai mereka pemikiran dan juga gagasan ide melalui staf khusus. Dan oleh karena itu tidak luar konteks, makanya tidak dilarang oleh KPU dan moderator. Makanya saya sampaikan ini ada kesalahan berpikir, gagal paham sesuai dengan materi debat yang kita diskusikan bersama. Ya itu kan, makanya kalau kita mau compare, Pak Jona memecat 3 staf khusus yang bertemu dengan Pak Hasim. Ini fakta loh ini. Ini bukan sesuatu yang hoax, ini fakta. Dan ada di berbagai media menyebutkan karena tidak mengkoordinasikan dengan
yang bersangkutan ada, teman-teman media pasti mengikuti itu. Tetapi di satu sisi ada staf khusus yang mendukung Pak Ganjar tapi tidak diberikan punishment. Ada juga camat yang menjadi bagian dari perangkat daerah tetapi tidak diberikan juga ganjaran atas ajakan dia memilih partai politik yang mendukung Pak Ganjar. Ini berarti kan ada ketidakadilan yang terjadi. Dan tadi saya mau mengklarifikasi teman-teman media. Kita tidak memprovokasi. Ini politik kegembiraan. Dan tidak ada sesuatu yang diprovokasi kepada mereka. Ini murni pertanyaan. Kebakaran jenggot ketika merespon apa yang disampaikan oleh kami. Bagi saya ini sesuatu yang normal saja. Dan tinggal dijawab saja. Tidak perlu juga diberikan penilaian. Karena yang menjustifikasi bukan pasangan calon. Tetapi publiklah yang menilai pertanyaan, pernyataan, penyampaian, gagasan, ide yang disampaikan oleh pasangan calon. Saya kira tidak ada persoalan. Dan oleh karena itu ini masih relevan dengan tema debat kita. Terima kasih. Ya. Sudah? Ya, terima kasih teman-teman.